Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cuda. Hari ini Cuda akan mencoba untuk membahas tentang program perpustakaan gitu. Nah, para pustakawan itu harus tahu guys, walaupun tidak banyak sedikitnya harus tahu bahwa ketika kita bekerja di perpustakaan, baik itu di perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas maupun perpustakaan sekolah sama sekali. Jadi harus mampu menguasai daripada program perpustakaan. Apabila tidak bisa, maka belajar kepada teman-temannya supaya untuk diajari program-program tersebut dan mengenal gitu bagaimana cara membuat sebuah database daripada perpustakaan sehingga bisa diakses oleh pemustaka ataupun orang yang ingin mencari bahan pustaka ketika mereka menulis skripsi, menulis karya ilmiah, membuat penelitian ataupun disertasi dan juga tesis seperti itu ya. Jadi data yang didapatkan akurat sehingga bisa dipakai gitu. Nah, jangan sampai salah mengupload daripada judul ataupun tahun, itu bisa membuat fatal juga datanya dan kesalahan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum mengenal daripada sistem dari perpustakaan ini, aplikasi dari perpustakaan dari dulu guys sudah ada aplikasi perpustakaan dulu namanya Winesis gitu. Jadi kalau Winesis ini dia masih menggunakan katalog biasa saja, tetapi semua data yang ada di perpustakaan sudah dimasukkan ke dalam Winesis ini guys. Jadi bisa diakses secara online gitu. Jadi ditaruh di sebuah komputer, tapi online di mana saja bisa. Biasanya kalau di perpustakaan universitas gitu, di situ ada disediakan satu unit komputer untuk dijadikan opak untuk searching buku-buku ataupun penelitian disertasi dan juga skripsi yang disearching oleh mahasiswa, sehingga data tersebut bisa diambil oleh pustakawan ketika dia ingin membaca skripsi, maka membawa daripada hasil yang dia cari searching di komputer, dia tulis di kertas dan dia bawa ke petugas, maka petugas akan mengambil disertasi, skripsi ataupun buku yang dibutuhkan oleh pemustaka gitu. Jadi perlulah sebuah program di dalam perpustakaan tersebut. Apakah kalau buku hanya 1.500 misalnya 500 biji, 100 biji, perlu juga gitu. Untuk apa? Karena untuk mempermudah gitu. Jadi ketika searching dia akan nampak terus covernya, judulnya, tahunnya. Jadi kita mudah sekali untuk mencari di mana letak buku tersebut gitu. Jadi itu yang pertama gitu. Jadi teman-teman semuanya pasti udah tahu apa namanya program perpustakaan tersebut. Nama program perpustakaan tersebut adalah, kalau dulu saya udah kasih tahu itu namanya Winesis. Sekarang udah namanya Slim gitu kan. Jadi Slim itu adalah sistem informasi manajemen sistem manajemen sistem gitu. Jadi untuk memanage daripada perpustakaan, sehingga dibuatlah itu program perpustakaan. Nah, seperti kita ketahui, tidak hanya di universitas saja yang menggunakan Slim ini, tapi juga Perpustakaan Nasional Indonesia juga menggunakan katalog Slim ini, opak Slim ini. Jadi ini sangat ampuh dan akurat untuk membackup data-data kita dan kita upload ke internet gitu. Jadi Slim ini juga kita perlu ketahui gitu kan. Para perakit Slim ini ada Bapak Wicaksono namanya ya. Jadi di sana rame timnya gitu kan. Jadi tim para pembuat daripada Slim ini, mereka selalu mengupdate dan mengupgrade. Jadi jadi di-upgrade selalu gitu. Jadi yang dari pertama dimulai daripada Slim 3 gitu kan. Jadi tahun 2009 ya kalau nggak salah dirilis Slim ini. Di tahun 2009 dirilis Slim Senayan gitu, Senayan Library Management System ya, Slim. Jadi Senayan, saya bukan sistem, Senayan Library Management System. Jadi dia sudah dirilis di tahun 2009 kalau seingat saya ya. Jadi mereka ini para
perancang daripada software ini. Jadi mereka menggunakan pohon-pohon yang sudah langka, yang sudah punah. Jadi mereka menggunakan namanya dislim ini. Contohnya dislim 3 itu namanya ada selanga. Selanga adalah bunga selanga guys yang ada di Aceh, dan sekarang sulit sekali kita temui karena sudah tidak ada lagi ya bunga selanga, bunga jempa udah jarang orang menanamnya guys gitu kan. Kemudian mereka mengupgrade ke slim 5 namanya meranti guys. Jadi kayu meranti sudah juga jarang kita temui guys. Kemudian tak lama mereka merilis slim 8 guys. Jadi slim 8 itu namanya cendana gitu. Jadi sudah selalu di-upgrade dengan nama-nama daripada daripada pohon yang sudah langka. Bahkan sekarang udah ada slim 9 gitu. Nama slim 9 ini adalah bulian guys, bulian. Jadi pohon kayu bulian ini yang sudah jarang sekali ditemui di daerah Kalimantan ke daerah mana pokoknya gitulah, lupa. Jadi selalu menggunakan nama-nama keren gitu guys supaya orang bisa ingat guys bahwa pohon ini sudah jarang dan tidak ada lagi guys. Jadi kesimpulan daripada video ini, pustakawan harus mampu menguasai sedikit daripada programmer atau program daripada perpustakaan gitu. Jadi tidak bergantung kepada online. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita bisa saja kalau kita menggunakan local host, kita tidak online kan, bisa saja komputer kita rusak, maka kita harus bisa menghandle-nya dan menginstalnya ulang gitu guys. Tapi kalau yang di online memang sedikit rumit guys. Kenapa? Karena cukup rumit memang dari pengalaman yang saya lalui gitu. Jadi cukup sekian dulu video ini. Buat teman-teman yang ada mau komentar, silahkan di komentar di bawah guys, apa yang mau ditanyakan dan apa yang mau diperbincangkan dengan saya. Jadi cukup sekian dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.